Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Orang yang berstatus ayatan min ayatillah fil hifdi, jadi termasuk saya kagum sekali dengan hafalannya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang yaitu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi ya memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI-nya bisik-bisik sama saya kayaknya nggak paham. Itu mungkin tawadhu, artinya tawadhu itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura nggak paham. Atau memang benar-benar nggak paham, berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya agak paham ya jujur. Kalau paham berarti tawadhu. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah SAW, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menakjubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah, karena diantara sunnatullah adalah walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya ya akeh. Saya jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, itu macam-macam. Namanya takut itu macam-macam. Okay. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, ulubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali, bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca, istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdullah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa nahwu disebut faktafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas bukan karena tidak bodoh, bukan karena bodoh tidak, memang nggak boleh bahas. Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah, memang dalam banyak hal nggak boleh bicara. Jadi ini saya tidak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu tidak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu ushul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah tatbiki dari perasaan adzauqus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balaghah karena memang tadi di antara syaratnya mufassir harus mengkaji balaghah. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantiqun.
Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si Bedui ini, orang Bedui ini nggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya nggak ngerti. Yang jelas tidak orang Solo Tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khotib, Pak Khotib, mangkal ladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih gak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan tidak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi, demi Allah, besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan, jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marahnya. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang percaya. Di sini orang Bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, nggak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimat itu untuk apa tidak tahu, tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si Bedui tadi tanya sama Pak Khotib, manggal ladzi akhdobal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khotib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah? Berdasarkan ulama, baik itu nahwu, sorof maupun apa saja, itu sebetulnya implementasi dari adab besar, dari rasa yang benar. Saya punya sekian contoh, ada banyak wali yang berjual itu ya nggak ngerti istilah benarnya, karena wali itu nggak boleh kalau bisa nanti jadi akademisi. Dan tapi nggak terlalu pinter istilahnya, dia pinter betul tapi nggak tahu istilahnya. Nggak boleh wali pakai bahasa milenial. Suara Gus Baha agak macet-macet ini, belum terdengar lagi sampai ke Salatiga. Enggak, dalam mungkin itu agak kacau memang. Kalau punya kamu kumpulin juga wajib tidak laporin, itu agak sadis. Itu oke ya. Makanya itu agak-agak gimana di rumah sama istri sekali nggak mau nggak wajib dinapot gitu kamu ya. Kayaknya gitu. Jadi uang itu masih kaya. Nah, tapi si wali tadi itu mengaku oleh Allah. Lupa ini zat yang eksistensi itu tidak butuh kami. Allah adalah Al-Qayyum dan yang tidak butuh kita. Kalau yang bilang yang sama sekali eksistensinya tidak butuh kita. Nanti kan Allah bikin langit bumi tetap dia Tuhan. Ya bikin kita tetap dia Tuhan. Tapi di balik ketidakbutuhan engkau pada kami, engkau tetap memberi rezeki. Itu aneh sekali, memberi rezeki dalam keadaan tidak butuh. Coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta yang sama sekali tidak butuh kamu, dia tidak kenal kamu, tidak butuh kamu, ke depan juga tidak butuh kamu dikasih uang 1 juta, itu luar biasa. Kalau dikasih bos mungkin juga berbeda. Dikasih siapa saja mungkin paling tidak orang itu butuh surga. Tapi ini Allah tidak butuh apa, mengasih kita. Tiga siapa? Aku ya Allah, kau ini zat yang luar biasa. Itu namanya atau sekali. Nah, dari perasaan itu kemudian ini juga melahirkan ilmu syukur. Karena Allah itu al-Ghani mutlak. Jika lafaz Al-Quran atau kata-kata Quran atau firman Al-Quran yang dohirnya itu Allah itu, maka harus ditakdir.
Ditakwil itu ya ketika Allah itu ta'abbud. Kenapa ditambah ta'abbud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fikihnya hanya li bara'ati rahmiyah pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya, padahal sudah lama nggak kumpul karena suaminya di Amerika misalnya, atau diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti nggak ada mani, nggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru ati rohmiyah, ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, nggak boleh seperti itu. Jika fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baru ati rohmiyah walid ta'abbud. Nah, kenapa penting li ta'abbud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang, inti daripada ibadah itu adalah nderekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul illah atau madarul hukmi atau masalikul illah. Karena sekali ini jadi madarul illah, berarti kalau terbukti bara'atul rahmiyah nggak perlu iddah. Itu tidak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud saya. Harus ada li ta'abbud. Tanpa li ta'abbud kita tidak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh nggak pantas, ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya, bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak saya bisa mati. Suatu saat tak suruh yang enggak penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI saya belikan rokok. Terus dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai ilatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang nggak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Nah, meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulit ta'abbud. Meskipun sudah jelas bara'atul rahmi, kita tetap nderekno Allah ada iddah, karena pokoknya nderekno kersane Allah. Kalau perempuan mutallaqah atau mutafan anda zaujuha harus ngalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah, mimman yakhshawaha asadda. Ya, pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Enggak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang takwa. Karena dengan takwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, mbok tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok, karena butuhnya nurut. Maka saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya, kalau kamu punya budak, punya abd, kalau dulu iklak hadhihi sokhra fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu iklak hadhihi sokhra. Jadi yang agak rasional diberitahu iklak hadhihi sokhra. Lima daya sayyidi li anna tahtaha dhahaban, karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi ikhla hadis sokroh, memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya, ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh, dibalik alasan illatul hukmi selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan Pak Said tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Ya, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet.
Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik, amanah juga harus fatona. Kalau fatona tok tidak sidik, ngakali orang terus ya, orang boleh. Tapi kalau amanah tok tidak fatona, diakali orang terus ya. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan urian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah al-iqratut thahirah, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran, memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka nggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Solo Tigo karena diterangkan ilmu yang belum begitu, itu kalau nggak untuk gelar doktor nggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar, karena tadi itu ilmu papan atas ya. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang nggak kiai itu pasti apa? Cuma do gaya tok, pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah, karena tadi Allah sudah janji fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haqq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru, karena akal fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haqq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah, karena nanti kalau ada bayi itu bayinya siapa, produknya siapa. Tanpa ada iddah ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa nggak jelas. Nah itu andai kan nggak di atas namakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi fataran nasa alih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal, maksud saya ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal, karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Ya, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakul makhoromu aral akla, yang merusak akal yang namanya khomer, atau sama-sama muskir, atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul ilah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan nggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi naboi, apalagi nyadui, apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang konggo, itu agak haram juga itu. Jadi lah itu kan selagi-lagi zauq. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama, karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologinya. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Buduwi. Orang-orang Buduwi itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna, Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja, itu nggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok, awayat hakur rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu.
lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu enggak mau menyiksa, akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Badui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang dzura ila ahli jannah fal yang dzura ila hadza. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Badui karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah, sehingga orang yang nggak cerdas banget itu ya bisa paham, meskipun nggak bisa nistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa di konmil masalikul ilah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek mana nggak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau nggak paham bisa bilang amin amin itu, gak doa itu. Tapi ini kan cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya nggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu nggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Badui memahami Islam, sampai ketika Islam nggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, nggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini, misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam. Ditawarin Islam belum mau, tapi nanti ketika ada misluhu la jalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu, yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwah, Tuhan kita sama Muhammad keren mana ya? Tuhan kita apa ya? Berhala itu yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandani. Nah, Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Oh, kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya Dawe Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah, karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil. Fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal. Sebagian ayat lebih ekstrim lagi, diistilahkan mayyi'ul batil wa mayyid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lillahi. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Ya, itu juga akhirnya terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof kayak Imam Razi dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said, dan memang harus seperti itu, pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar, dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua ini nanti tanya saya, nanti terangkan yang mudah ya pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang.
Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah itu akhirnya faham. Semua yang urut Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah Allah allati fatarana. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apinya mau padam itu kan kalau sekarang disebuli, cara bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik. Kita sudah menyampaikan ayil iblahu tegese nyampekno al-bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tasliyatun. Utawi ngerem-ngerem utawa ngekeki nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno din Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kok kiai lah kadang santri agak gak nalar. Dalam banyak hal santri ku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Ya kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Kadang ulama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham, makanya kadang kenemen ora tau ngaji, apa ngapal tok. Ya kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyak donya, ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sajane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah, napa? Jenenge napa? Sarah kata suau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamek. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al maratus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe ambek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok ganteng ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng rokok ra duwe ngenes. Wah. Rasido wali, wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhirnya was gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kere kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Was gak wali blas. Wong kelangan bolu seton kok ngenes. Bolu seton jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku. Boleh setan, uyoy setan, mengayoy kapan ora ro. Nanti jare sing halal rokok, sono-ono hadis maudhu, ono setan kok nguyuh bar. Seru repot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar, sing halal rokok yo kiai top. Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh wong alim-alim top yo akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Ki milih ndi?
Aku celing dhisik kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Mun-mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da salam ke Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jawabe nak Allah laisa bimakane Allah ora duwe tempat dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bantah-bantah. Ya melati Allah laisa bimakan utawa ono. Ya tapi ini jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Kok rokok itu membunuh. Tapi wong iki rokok wis dadi. Ketok ya aku ora rokok malah mati. Mergo wis mendarah. Mendaging wae. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu, bolak-balik bojo iku penting. Iku bojone nunggu rawane menit tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama terus mentok. Lah anak sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwek wis mati lah. Wis jelas wis mati tuwek. Mbok saiki bojo urip ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal kok. Mbok takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Kula kok sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ora rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita, kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ana tambane tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis pun ketara, Mbah. Wonge nek kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Dekne di langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan anggar barisa. Kok isuk wedi bojo Gus awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satune iku bar isa rokokan mbek kancaku di masa lalu. Wis terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula ora hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satune hiburanku ya bar isa rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono kok sombong dulu. Delok dangdut ora pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agere pojok musala ana cah nom-nom ape delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya aku mun Mbah kangge jenengan halal-halal. Nah jenis ngene iki iku ya kudu didukung hiburane sekare sitok iku. Rokok ning pinggir musala angger barisa. Ya aku ora tenan hidupane ngono tenan. Aku angger liwat ya pas ngono. Masyaallah. Saiki bojo urip ora serata takokno kabare wis ben. Nah yang jenis iki piye bisa? Mbok haramno apa halal jenis iki? Nah kowe kan gak ya rokokan gelem, ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki mbok halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah ya mau. Ana adwal lakum. Semata ana wong. Piye ki misale dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono iki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kiai kampung kan ngoten nggih. Masyarakat itu kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang. Nah, adat napa?
Enggak, wae daerah Rembang ya mesti apa dawe Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawe. Jajal MUI Mbah Habib Lutfi bagi sing derek toreko mandi. Lutfi wong santrine Mbah Mun MUI Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhid timbang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. MUI cek PBNU iku menang apa? Menang iki. Jadi kula niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rondo ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut nggih mboten pantes. Delok bioskop ra pantes hiburan kula namung ngrokok ning pojok. Musala. Enak jan musolane iku nak bengi rontok redup paten pinggiratan wis rokok terus ngono. Mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang gerisak bojone serohna. Gak mulai. Iku konjone masalah lu. Ana sing ijek Masumi, konjone kawak-kawak iku. Mau NU mergo seneng Masumi. Ana sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni-alumni pondok. Itu di sini mondok iku ngelelet. Wah, dhisik Gus rokok nak gak di. Wah, udah itu konangane rokok. Lurjen dadi mau ngerokok mulai mondok, mulai edisi ngelelet, edisi klobot sampai edisi rokok modern. Wis ngalami ngono terus diharamno ora jantungan piye. Wah, matekno wong tenan. Wong e sepuh, kula ya hormat wong piyambake sepuh. Coba nak teng fatwa hukum percaya kula wae. Mun Gus wae kantun jenengan. Tapi arahe ku njaluk halal mun-muni kan. Mun-muni kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu mun. Gaya. Mun-muni nderekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Gaya tok.